Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rizal Nur Fadilah dari Prodi PBSI. Saya akan membacakan sebuah materi yaitu Part of Speech. Ya, langsung saja kita menuju ke pengertian. Jadi pengertian part of speech yang dilansir dari Learn English, part of speech merupakan klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Ada 8 part of speech, yaitu noun atau kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata hubung, dan interjection, kata seru. Jenis-jenis part of speech yang tadi kan udah ya. Yang pertama noun, yaitu kata benda. Part of speech ini berfungsi untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide umumnya. Noun didahului oleh partikel a, n, dan the. Noun juga dapat berbentuk singular atau plural, dan konkret atau abstrak. Dalam suatu kalimat, noun bisa berfungsi sebagai subjek, objek langsung, objek tidak langsung, pelengkap subjek, atau bisa juga objek dari suatu preposisi. Macam-macam part of speech ini antara lain countable dan uncountable noun, proper dan common noun, abstract dan concrete noun, dan collective noun. Kita lanjut contohnya. Yang pertama ada countable noun, dapat dihitung. Ada book, car, food, mountain, tree. Yang kedua uncountable noun, yang tidak dapat dihitung ya. Ada English, happiness, meat, milk, snow. Dan yang ketiga common noun atau umum ya. Yang pertama ada country, desert, psikis. Yang ketiga ada proper noun atau spesifik seperti Indonesia, Sahara, Albert Einstein. Terus ada juga abstract noun, menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan, sifat atau karakter. Idea, honest, imagination, kindness, love. Dan yang selanjutnya adalah concrete noun, berupa material atau berwujud nyata. Ada cheese, desk, sugar, water. Yang terakhir ada collective noun, nama kelompok atau kumpulan ya. Ada class, dear, couple, furniture, staff. Terus yang kedua pronoun atau kata ganti. Eh, Pronoun digunakan untuk menggantikan noun. Part of speech ini bermanfaat untuk menghindari repetisi penggunaan noun. Macam-macamnya antara lain personal pronoun, demonstrative pronoun, integrative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, dan reciprocal pronoun. Kita lanjut ke contohnya. Yang pertama personal pronoun, yaitu I, you, they, she, he, it. Yang kedua ada demonstrative pronoun, this, that, this, those. Interrogative pronoun, who, what, which, whom, whose. Ya, dan selanjutnya adalah relative pronoun, yaitu who, which, whom, whose, that. Indefinite pronoun, another, anything, everything, noun, someone. Yang ke selanjutnya reflexive pronoun dan intensive pronoun. Ada myself, yourself, ourselves, themselves, herself. Yang terakhir ada reciprocal pronoun, yaitu each other and one other. Verb atau kata kerja. Verb digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Macam-macam verb antara lain transitif dan intransitif, reguler dan irregular verb, action dan stative verb, finite dan non-finite verb, linking verb dan causative verb. Contohnya yaitu transitive verb as
buy, hit, make, show. Intransitive verb yaitu arrive, come, go, smile, wait. Regular verb yaitu achieve, bake, decide, live, work. Irregular verb bear, choose, feel, send, write. Action verb eat, grow, jump, run, walk. Stative verb adore, deserve, forgive, impress, and so on. Finite verb transitive dan intransitive verb action dan stative verb. Linking verb and auxiliary verb. Non-finite verb present participle, past participle, infinite bar positive, infinitive. Linking verb act, be, look, seem, test. Causative verb get, have, lead, let, make. Yang selanjutnya adalah adjektif atau kata sifat ya. Kata sifat adjektif adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi noun atau pronoun. Biasanya terletak sebelum noun atau pronoun, namun dapat juga terletak sudah linking verb yang berhubungan dengan indera atau sintes. Untuk satu noun atau pronoun terdapat lebih dari satu adjektif. Ya, yaitu contohnya old, young, bad, fat, thick, big, small, pretty, dan lain-lain lah pokoknya. Adverb atau kata keterangan biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja, kata sifat atau adverb lainnya. Namun, kata keterangan tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda atau noun dan biasanya menjawab pertanyaan how, when, where, why, under what condition, atau to what degree. Tak hanya itu, adverb suatu adjektif biasanya berakhir dengan partikel iy seperti deeply, deeply, extremely, happily, fairly, dan lainnya. Tapi ada juga adverb yang tidak berasal dari adjektif seperti very, somewhat, only, quite, dan lain-lain. Macam-macam kata. Adapun macam-macam kata keterangan bahasa Inggris adalah adverb of time, yaitu early, recently, yesterday, now, tonight. Ada adverb of manner, yaitu fast, hard, slowly, softly, quickly. Ada adverb of degree, enough, quite, so, to, very. Dan adverb of modality, likely, maybe, perhaps, possibly, unlikely. Ada adverb of frequency adalah always, barely, daily, often, sometimes. Dan ada juga adverb of place, away, behind, her, nearby, somewhere. Yang terakhir ada adverb of focus, also, even, just, mainly, only. Selanjutnya adalah preposition atau kata depan. Preposition merupakan suatu part of speech yang diletakkan sebuah noun atau pronoun yang membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lainnya dalam suatu kalimat. Oleh karena itu, preposisi selalu menjadi bagian dari suatu frasa. Preposition hampir selalu berfungsi sebagai adjektif atau adverb. Kata depan dalam bahasa Inggris dibagi menjadi beberapa macam, antara lain preposition of time, after, before, during, since, until. Preposition of place yaitu above, at, in, on, under. Dan yang ketiga ada preposition of movement, adalah inside, into, off, towards, up. Yang keempat ada preposition of manner yaitu by, in, like, on, with, without. Yang kelima ada preposition of purpose yaitu for. Ada yang terakhir preposition of quantity atau measure yaitu for, by. Selanjutnya adalah conjunction atau kata hubung. Conjunction atau kata hubung part of speech ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa dan juga menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Terdapat beberapa jenis conjunction ya, yaitu contohnya adalah
Coordinate conjunction menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama. Ya, bisa dilihat and, but, nor, out, or, yet. Correlative conjunction digunakan berpasangan, ya. Ingat, digunakan secara berpasangan. Yaitu ada between and, either, or, from, to, rather than, if, then. Subordinate conjunction membentuk adverbal clause, ya, bisa dilihat oleh kalian semua bahwa ada after, because, before, although, when. Ada conjunctive verb, yaitu menghubungkan dengan logis dua independen, ya, bisa kalian dilihat oleh sesama. Silakan dilihat dulu. Yang kedelapan adalah interjection atau kata seru. Bukan seru dalam artian gimana ya, ini mah dari part of speech. Interjection merupakan kata yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda. Secara tata bahasa biasanya dilihat dengan sebagai bagian yang tidak terkait kalimat utama. Contohnya, alas, he failed. Oi, forget me. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan dari saya, karena kelebihan itu milik Allah dan segala kekurangan manusia yang punya, ya. Sekian dari saya, Rizal Nur Fadilah dari Prodi PBSI. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.